coba. Wah, ah, ah. Wah, ah. Assalamualaikum. Salam. Wehe. Dalang Prajesya, dalang cilik sehat, Jess? Alhamdulillah. Lagi ngawayang? Oh, ini tokoh siapa ini? Yang Rahwana, Rahwana, raja mana ini? Raja Angka, Kalau ini? Rama. Oh, Sri Rama. Udah tahu ceritanya Sri Rama sama Rahwana berantem tuh gara-gara apa? Belum, Belum tahu? belum. Ya, sama Mang Cepot didongengin ya. Ya. Kisah Rama Sinta. Aduh. Nah, begini Jess. Rama dan Sinta pada suatu hari pergi ke hutan bersama adiknya Sri Rama yang bernama Laksmana. Mereka hidup tentram di hutan karena mereka menjalani hukuman, Jess. Padahal Sri Rama dengan Dewi Sinta dengan Laksmana itu tidak bersalah. Tapi gara-gara ibu tirinya Batara Rama yang jahat, yang bernama Dewi Kekeyi, maka Batara Rama atau Sri Rama pergi ke hutan selama 14 tahun lamanya. Begini dongengnya, Jess. Pada suatu hari, adiknya Rahwana yang perempuan, yaitu raksasi atau raksasa perempuan yang bernama Sarpakinaka, melaporkan kepada Rahwana bahwa di tengah hutan Dandaka atau Pancawati, dia melihat ada seorang putri cantik yang sedang mengembara bersama dua pria. Tak lain adalah Rama, Sinta, dan Laksmana. Dia menceritakan kecantikan Dewi Sinta. Dan akhirnya Rahwana sangat senang mendengar kabar tersebut. Dengan senang hati lalu dia mengajak kawannya yang bernama Marica untuk segera pergi menculik Dewi Sinta ke tengah hutan Dandaka. Cerita nih. Ada apa kamu? Dola apa itu? Gusti. Ya Allah, itu naon? Orang gerabak gitu. Domba gitu ah. Apa? Dola itu rusa, Dola. Kijang. Tapi kok warnanya gitu ya? Kok warnanya emas, Dola? Ayo kita jual yuk. Saprat tenet pun kidang kancana nya teh hiji makhluk mamalihan datan nirata ngademan sewu pagulingan datan nirata ngademan sewu pagulingan rana sewu pagulingan rana ya
gitu ya kalau Kijang. Menjerit. Beda dengan panayagan kan, menjerit nanti. titit. Kijang gitu suaranya. Eta mah. Eta mau ngulur-ulur kan atuh. Dola. Ini teh ngimpi atau gimana sih? Kok Kijang warnanya emas? Hei. Piu, cenah piu. Apa kamu lapar Kijang? Piu. Lucu banget. Pak, Bapak Semar. Iya, Jang. Lihat Pak, ini ada apa, Pak? Amuing, cu. Ada apa cenah uang? Pak, ini gimana, Pak? Tangkap aja, Pak. Jangan, cu. Ini bukan sembarang hewan. Jangan sembarangan. Bukan sehewan-hewannya ini teh. Mustahil ada hewan di tengah hutan warnanya emas. Ini pasti siluman. Ayo, jauhi. Jauhi, jaga jarak dengan hewan. Bahaya. Gareng. Kang Gareng. Ada apa sih? Ada. Panggil gue. Itu lihat ke situ, lihat ke kiri. Tuh lihat ke belakang tuh. Tuh ke belakang kamu lihat sana. Mana nggak ada apa-apa. Kaliwat Kang. Ini terlampau. Kelewat. Gila. Kok ada angsa segede gini ya? Itu Kijang. Rusak Kijang bencana. Ayo kita sate. Jangan ini lihat makhluk. Kata bapak jangan dideketin. Erek rusak guling. Ayo kita rusak guling yuk. Barbecue. Kamu makan kuliner aja. Dola ayo jauhin. Hantu ini, hantu. Bahaya. Ayo jauhin. Tonet Kenapa kamu? Kahaya kan. Ini. Dola, ayo jauhin jurig sya. Datanira ringkongkonan ya Rama lan Sinta tersebutlah dua insan yang saling jatuh cinta yang sedang dilanda asmara, yaitu Rama dan Sinta. Pangeran Rama yang berasal dari negeri Ayodhya dan Putri Sinta dari negeri Mantili sedang memadu kasih serta menjalani hukuman di hutan Pancawati Rendah. Sinta, bagaimanakah perasaanmu? Apakah kamu ikhlas mengikutiku ke hutan belantara ini untuk menjalani hukuman? Kakanda terkasih, Dinda tidak akan sekalipun meninggalkan Kanda, karena Dinda sangat tulus mencintai Kanda. Walaupun Dinda dibawa ke ujung dunia, Dinda pasti akan selalu menyertaimu Kakanda. Terima kasih untuk kesetiaanmu Dinda. Aduh, si Akang kabitaeun. Aduh. Akang terbita ya. Nasib jomblo kok gini banget ya. Akhir mah ya, teman. Suara apa itu? Sinta, ini di hutan, jangan kau salah dengar.
Jangan sedengar-dengarnya Sinta. Apakah itu suara Dinda Laksmana? Tidak, Dinda Laksmana sedang membuat kayu bakar untuk nanti malam. Suara apa itu? Aku coba kamu lihat ke sana. Mungkin suaranya di balik semak-semak. Cepat samperin. Alangkah terkejutnya Dewi Sita melihat suara tersebut ternyata seekor kijang yang aneh berbulu emas. Aduh, Gusti. Kakak Rama, Kakanda. Apa Sinta? Cepat ke sini, cepat keburu kabur. Ada apa Sinta? Ih, maaf gak sengaja sayang. Lihat itu apa kakak? Agan, jangan didekatin Agan. Ini bukan kijang sembarangan. Cing teh aku akan jalubika. Piu. Ini pasti siluman. Kamu tahayul cepot, pergi kamu. Tidak percaya cenah akan. Kamu pergi saja. Ih, Gusti Sinta mau kayak gitu. Ini kepengen banget kijang itu hidup-hidup Kang. Maksudnya pengen hidup-hidup buat teman aku selama di hutan. Karena selama di hutan aku jenuh. Baiklah Sinta, aku akan coba menangkap itu kijang. Coba akan aku giridik ke sini. Kijang mendekatlah. Tak kejar. Baiklah Dinda. Batara Rama berkeliling-keliling mengejar-ngejar rusa yang jinak-jinak merpati. Sinilah Kijang mau betina mau jantan akan kupelihara untuk kesukaan istriku. Sinilah Kijang. Aduh. Ini Kijang kurang ajar sekali. Ya udah, kalau tidak mau ditangkap, aku akan pulang saja. Sinta, sebaiknya urungkan saja niatmu untuk memiliki kijang tersebut. Kenapa Kakanda? Karena kijang tersebut rupanya tidak ingin kita pelihara. Kijang itu telah pergi. Tidak Kakak, itu kijang di belakangmu Kakak. Datang di belakang deh. Ai. Kijang, kenapa kamu sangat menjengkelkan? Agan, itu siluman Agan, awas. Jangan terkecoh, jangan tertipu. Tidak mungkin cepot. Ini adalah asli hewan yang jarang sekali berada. Sinta, sabarlah. Kalau kamu menginginkannya, aku akan menangkapnya untukmu. Bagaimana kalau dalam keadaan mati saja? Jangan, aku pengen hidup. Rusa itu pengen hidup. Aku akan memeliharanya. Baiklah kalau begitu Sinta, kamu kukut baik-baik ya. Kijang, kesini Kijang. Laksmana adikku. Ya kakak, cepatlah kemari Laksmana. Sembah untuk kakak ratu dan kakak raja. Aku bukanlah Raja Laksmana. Kita sedang menjalani hukuman 14 tahun di hutan. Baiklah, apakah titah Kakanda sekarang? Begini, tadi ada seekor kijang kencana dan kakakmu Sinta ingin memilikinya.
Aku akan minta tolong kepadamu agar menjaga Sinta di sini. Sementara aku dengan para punakawan akan pergi mengejar rusa tersebut. Karena rusa tersebut seperti jinak-jinak merpati menjengkelkan sekali. Aku akan kejar sampai ke dalam hutan jauh di sana. Baiklah Kakanda, aku menerima tugas Kakanda. Baiklah adikku, aku berpesan, jangan kau sekali-kali meninggalkan kakakmu Sinta, apapun yang terjadi. Baiklah Kakanda, aku akan menjaga sampai titik penghabisan. Puitis sekali kamu Laksmana. Baiklah, Cepot, Kakang Semar, Dawala Galeng. Iya Nun. Siap kan? Oke bos. Ayo kita kejar rusa tersebut. Kita serius kejar. Laksmana, tolong jaga kakak di sini sayang. Adikku. Baiklah kakakku, kau sudah kuanggap seperti ibuku. Ayo kita kembali ke gubuk. Gubuk mana? Gubuk derita. Gubuk sebelah sana. Gelo itu rusa brengsek menjengkelkan. Dawala, siap. Reng. Oi, Reng. Oke. Siap. Kepung. Belah sana. Hush. Tangkap orang lain sibuk cuek. Kalau kan dibiarkan Apa-apaan ah, nggak ada duitan. Kejar-kejar yang gitu. Lama-lama Sri Rama merasa jengkel karena rusa tersebut sangat menjengkelkan. Lalu rusa tersebut masuk ke dalam hutan yang sangat lebat di sebelah utara. Hei, Kidam Kencana, telah habis kesabaranku. Akan kubunuh kau, akan kubawa dagingnya untuk istriku tersayang yaitu Sinta. Rupanya rusa tersebut memang adalah sebuah jebakan. Ketika panah Sri Rama menusuk jantung hewan tersebut, ternyata hewan jadian ini berubah wujud kembali semula menjadi seorang raksasa, yaitu Kalamarica. Sakit banget. Tapi pengabdianku belum tuntas kepada Gusti Rahwana. Aku akan menjerit meniru suara Sri Rama agar Sinta yang sedang dijaga oleh adiknya itu akan menyusulnya hingga memudahkan Prabu Rahwana untuk menculiknya. Sinta! Tiba-tiba suara Kalamarica berubah menjadi suara Sri Rama menjerit-jerit minta tolong seolah-olah itu Batara Rama.
Sinta, tolong aku Sinta. Laksmana, tolong aku. Kurang ajar, ternyata kamu siluman. Sinta, kenapa kamu teriak-teriak panggil istriku? Sinta, tolong aku. Dan kenapa suaramu mirip sekali dengan suaraku? Apakah ini jebakan? Sinta, tolong. Sinta, Sayup-sayup terdengar suara jeritan Sri Rama yang sebetulnya itu adalah suara tiruan dari Kala Marica, terdengar oleh Dewi Sinta dan Laksmana. Sinta, Sinta, Hawar-hawar gitu suaranya bulan. Sinta. Ketebak angin. Laksmana, Sinta, Sinta, Sinta. Sang. Kita Sinta, suaranya. tolong aku. Banyak Laksmana, Laksmana. Kenapa kakak? Dengarkan itu suara kakakmu minta tolong. Barangkali celaka, barangkali masuk jurang. Tenang kakak, Kak Sinta. Kamu kok tenang-tenang bagaimana sih? Itu suara kakakmu minta tolong, kok kamu diam aja? tenang-tenang dah coba gempur. Itu bukan suara kakak Rama. Aku mengenal Kak Rama sejak kecil. Tidak mungkin jeritan Kak Rama sampai selebay itu. Enggak apa. Itu lebay Kak. Itu bukan suara Sinta. Tolong, itu suara kakakmu minta tolong. Kalaupun iya itu kakak, pasti Pawongan akan menolong. Cepot, Dawala, Kakang Semar, dan Gareng tidak akan tinggal diam. Laksmana, kamu kok santai-santai? Ayo ban marah. Kamu gak sayang sama kakak kamu? Kakak tenang saja, aku percaya dengan kesaktian kakak Rama. Laksmana! Tolong kakakmu Laksmana! Tidak kak, aku tidak akan meninggalkanmu. Aku mengerti sekarang Laksmana. Kenapa kau bersikukuh tidak ingin menolong kakakmu? Malang siangnya kahayang. Aku curiga Laksmana. Kau diam-diam mencintaiku atau menyukaiku? Kurang ajar sekali Laksmana. Kakak, Kak Sinta. Aku tidak sekeji itu kak. Bohong. Rupanya yang selama ini ngintip ketika aku manu itu kamu. Aku tidak berani kak. Kau sudah kuanggap seperti ibuku. Mana mungkin aku melakukan itu kak. Kau diam-diam mencintaiku. Dengar Laksmana, walaupun kau lebih muda dari kakakmu, walaupun kau lebih ganteng dari kakakmu, aku tidak sudi melayanimu. Pergi kau! Kak Sinta, tega sekali kau berbicara itu kepada adikku kak. Aku tidak mencintaimu kak. Pergi kau, tolong kakakmu. Tidak kak, aku tidak akan meninggalkanmu. Aku sekali berbicara seperti itu kak. Oh, berpasean. Benarkan seperti itu Laksmana? Kalau tidak, tolonglah kakakmu. Aku mohon Laksmana, aku mohon. Tidak kak, tidak kak. Baiklah, kalau begitu. Baiklah kak, tapi perkataan kakak itu sangat menyayat hati kak. Dengar, kau akan menerima pembalasan atas ucapanmu kepadaku kak. Kita tidak akan bertemu lagi. Hanya sampai sekali ini kita bertemu lagi. Penak stiker sayang Demampan. Sumpah serapah Laksmana disaut oleh geluduk runtuyan geledek rentera suara petir. Dengarkan, Dewata pun menyaksikan pedih hatiku. Tapi aku tidak akan tinggal diam. Aku telah berjanji kepada
Kak Rama untuk menjaga kakak, agar kakak tidak ada yang mengganggu. Lihat ini apa? Kamu ingin membunuhku, Laksmana? Bukan. Tapi aku akan membuat lingkaran di tanah. Kakak, jangan sekali-kali keluar melewati batas garis yang telah kubuat. Biarpun ada apapun ya. Apapun yang terjadi, Kak, jangan pergi dari lingkaran ini. Ingat, kemarin lusa kita diserang oleh raksasa wanita. Sekarang kita tingkatkan lagi keamanan, Kak. Walaupun aku sakit hati, aku akan buat lingkaran besar. Aku pamit, Kak. Permisi, Kak. Laksmana, kita tidak akan bertemu lagi, Kak Sinta. Dewi Sinta ditinggal sendirian di luar gubuk. Kesempatan baik untuk jebakan tersebut yaitu Raja Rahwana yang mengincar Sinta sejak tadi. Ternyata ini semua adalah ide rencananya Rahwana agar Laksmana pergi, agar Sri Rama pergi, Sinta ditinggal sendiri. Rahwana akan menculik Sinta. Sinta, akan kuculik, kau akan kujadikan prameswari negara Alengka, menggantikan ibunya si Indrajit yaitu Dewi Tari. Walaupun aku kehilangan sahabat terbaikku, bawahan terbaikku si Kala Marija, ya tidak apa-apa, sebab saya yang penting dapat Sinta yang sangat molek itu. Lalu Rahwana akan mencoba menculik Sinta, tapi karena Laksmana sudah membuat garis di tanah, Ada mantranya pula. dan terdapat mantra di dalamnya, Rahwana tidak bisa menembus karena merasa terbakar badannya. Waduh, kurang ajar, saya tidak bisa masuk. Lalu Rahwana merubah wujudnya menjadi seorang pengemis agar bisa mendekati Sinta. Ada kakek mau jajalu pulang. Permisi, nggak tahu jalan, udah pikun kakek ini. Mana lapar, mana hujan, minta makan kalau ada. Minta makan sedikit saja, kakek belum makan. Manawi ada sangu di sini. Minta nasi, nasi doang, nggak apa-apa, sama ayam bakar juga. Baiklah, Kek. Tapi Kek, mohon maaf, saya tidak bisa keluar dari garis ini, Kek. Itu gak boleh keluar sama saudara aku, Kek. Jadi makannya saya simpen sini aja ya. Silakan kakek ambil sendiri. Kalau begitu tidak usah saja, Neng. Cantik-cantik kok. Ih, sombongnya minta ampun sih. Maksudnya sombong apa, Kek? Saya ini ramah kok, lihat tuh saya senyum. Tapi kok nyimpen makanan di bawah tanah itu nggak sopan. Kek, aku kan udah ngejelasin, aku tuh nggak bisa ngasih pakai tangan aku, apalagi keluar dari garis tersebut. Bukan mau beli. Tetap aja nggak sopan. Aku ini lebih tua loh. Coba etikanya pakai dong. Cantik-cantik kok sombong. Aduh, kakek ini nggak ngerti ya. Ya udah, aku kasih aja deh daripada kakek tersebut ngomel-ngomel. Udah, maafin aku ya, bukan maksud aku sombong,
tapi aku tuh ini ya udah. Lalu si kakek tiba-tiba melihat tangan Sinta yang keluar garis yang telah ditentukan oleh Laksmana. Maka ditariklah tangan Dewi Sinta yang keluar sedikit hingga Dewi Sinta keluar dari garis. Ya. Kek, lepasin kek. Apa-apaan ini kek? Kek, kamu kurang ajar kek. Lihat ke belakang. Kek, lihat ke belakang, hai cantikku Sinta. Hah? Diam kamu Sinta. Kamu akan kubawa ke negeri Alengka untuk kujadikan permaisuri. Ha? Aku Raja Alengka Rahwana punya. Diam Sinta. Dewi Sinta dibawa terbang ke angkasa. Lalu Sinta timbul ide-ide berlian, yaitu menjatuh-jatuhkan perhiasan serta selendangnya. Apa-apaan Sinta? Kamu buang-buang anting, buang-buang gelang. Diam Sinta sayang, diam. Itu je. Oh gitu kan. Nah, setelah di langit, Dewi Sinta itu kan dibawa ke angkasa tuh ke langit. Ya. Dewi Sinta menjerit-jerit minta tolong kepada suaminya, yaitu Sri Rama. Tolong Sri Rama, tolonglah, menjerit-jerit. Ya. Dan dia sangat menyesal tidak percaya kepada adiknya yang bernama Laksmana. Dan dia minta maaf di langit kepada Laksmana. Nah, Dewi Sinta terus meronta-ronta dan menjerit-jerit. Oh gitu kan. Ada Garuda rasa. Di dalam hutan tersebut hiduplah Raja Paksi atau Raja Garuda yang bernama Jatayu. Sedangkan Jatayu berteman baik dengan Sri Rama dan Laksmana, bahkan dengan ayahnya Sri Rama yaitu Prabu Dasarata. Garuda tersebut yang bernama Jatayu mendengar teriakan Sinta minta tolong dengan menyebut-nyebut nama Sri Rama dan Laksmana, maka tergeraklah hatinya untuk menolong. Kakang Rama tolong aku diculik. Laksmana maafkan kakakmu ini, Laksmana, aku menyesal. Ternyata ini tipuan Laksmana. Aku mohon, lepaskan raksasa, lepaskan. Aduh, si Rahwana. Lagi-lagi si Rahwana membuat ulah. Awas Rahwana, aku akan menolong Sinta istrinya Rama. Lepaskan Sinta. Hei, apa ini? Hei, Gelo, ada burung Gelo. Hei, kamu apa-apaan burung? Oh, burung, diam kamu. Lepaskan.
Aku ini sahabat suamimu, namaku Jatayu. Tenanglah, Sinta. Kamu bersembunyi di balik pohon. Aku akan berantem dengan Rahwana. Akan kubela kau. Cepat sembunyi dulu, sembunyi. Ganggu, ha? Burung apa itu? Mengganggu keinginanku ya. Hei Rahwana, lagi-lagi kamu mengganggu cewek. Dasar burung sia. Manuk gelo. Coba hadapi dulu Jatayu kurang ajar. Rasakan pedangku Kiai Kangkam. Modar kamu, iya. Pena stiker sayang demam parah. Rahwana menebas sayap Jatayu hingga patah sebelah, dan Jatayu terus-terusan disiksa menggunakan pedang Kangkam hingga terluka parah dan banyak mengeluarkan darah. Modas! Sinta, jangan lari Sinta. Ini Kakang saya. Minta maafkan aku. Tidak bisa menyelamatkan istrimu. Sri Rama dan Laksmana yang telah kehilangan Sinta ketika digubuk, setiap hari merasa kehilangan Sinta. Kadang-kadang dia tersenyum dan tertawa sendiri, kadang-kadang menangis sejadi-jadinya, lupa makan, lupa tidur. Tapi Laksmana yang tetap setia menemani kakaknya yang sedang sedih dan dilanda rindu kepada Sinta, kekasih hatinya. Menemukan perhiasan-perhiasan Sinta, jalan yang telah dilalui oleh Sinta dan Rahwana, akhirnya ditelusuri oleh Sri Rama dan akhirnya menemukan Jatayu yang sedang sekarat berhari-hari. Jatayu, Jatayu, Laksmana, cepatlah ke sini. Jatayu, Rama, kenapa kau seperti ini Jatayu? Siapa yang telah tega melukaimu Jatayu? Rama, anak, aku telah gagal. Perih ini. Aduh. Siapa yang telah melukaimu Jatayu? Rahwana Raja Alengka telah menculik istrimu Sinta. Siapa? Rahwana Raja Alengka, Raja Biadab, Raja Angkara Murka. Kau harus menyelamatkan Sinta dengan tanganmu sendiri, tapi kau harus meminta bantuan dari para kera-kera sakti. Kau harus bersekutu dengan Raja Kera yang bernama Sugriwa, dan kau harus dibantu juga oleh Panglima Perang Kera yang bernama Hanoman dan kawan-kawan untuk menyerbu negara Halengkadirja. Harus
menyeberangi lautan yang sangat dalam, yaitu Samudra Hindi. Juga sampaikan salamku untuk ayahandamu Dasarata. Rama, Jatayu, kuatlah Jatayu. Jatayu, jangan mati Jatayu. Aduh, Jatayu, Jatayu. Setelah mendengar keterangan dari Raja Paksi Burung Jatayu, Sri Rama mengadakan persekutuan dengan para Raja Wanara atau Raja Kerasakti dari Gunung Raksamukaya, negara Gua Kiskendha. Di antaranya yang dipimpin oleh Prabu Sugriwa dan Senopati-senopati Agung, Senopati Hanoman, Senopati Hanggada, Anila Anala, Kapi Jemawan, Kapi Mendak, Subodara, Danurdara, dan lain-lain. Dan lain-lain. Menyerang negara Alengkadirja melalui Samudra Hindi, membuat tambakan yaitu Situbanda Layu yang terkena jembatan Rama, nyambung dari Pulau Hindi sampai ke negeri Alengka. Tersebutlah pertempuran besar. Di Alengka yang melibatkan raksasa-raksasa dan para monyet, para wanara. Silokane catur wanara rukem. Catur arane opat. Wanara hartosna monyet. Rukem tangkal kai. Tidahan kadahan nyerang ka negara Alengka. Cing calekroh, cing garajlem, cing karwang. Medana para pasukan monyet. Ayo serang.
menyaksikan Denawa. Serang si Anoman, serang. Boom. Modar Anoman si. Wah. Modar Hanggada. Ampun Anggada. Namaku Hanila. Waduh, keren ini monyet, rambutnya jomlok. Ampun Hanila. Aku bukan monyet, dong, aku ini orang. Wah, masa orang kayak monyet? Kamu monyet tidak berbuntut. Waduh, menghina. Modar sya. Ayo, mau gimana kamu? Bangun kamu. Wah. Ayo bangun. Kasih aku kesempatan dong. Suruh aku bangun dulu kek. Tidak bisa modar. Wah. 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 Jet Li, ayo Jet Li. Ayo maju terus, cepat kamu.
lalu mengeluarkan senjata saktinya Wijaya Chandra. Rahwana, rasakan pusakaku akan kusabet, tenggorokanmu akan putus. Rasakan pusakaku Wijaya Chandra. Ajian Rawe Rontek dan Pancasona Pinasti Kersayang Domapara pusaka panah Wijaya Chandra kena kepala Prabu Rahwana, tapi dasar Prabu Rahwana orang sakti yang memiliki ajian dasa muka. Dasa itu hartosnya 10, muka iku hartosna banget. Dasa kanta dasa hartosna 10, kanta hartosna tengah. Dasa griwa dasa hartosna 10, griwa hartosna tikoro. Prabu Rahwana oge kagungan jenengan dasa sirah. Dasa hartosna 10, sirah hartosna mastaka. Dipentang mastaka, diganggu mastaka, tina hiju timur 2, lami-lami jantan 10. Lihatlah Rama. Tapi Sri Rama tidak gentar sedikit pun, terus-terusan nembak kepala Prabu Rahwana, satu persatu hilang dan tanggal daripadanya. Adiknya Sang Rahwana, yaitu orang yang bijaksana, Gunawan Wibiksana, bahwa kelemahan Rahwana bukan pada kepalanya, tapi badannya, yaitu perut Rahwana yang harus ditembak.
Maka Rama menggunakan panah sakti yang pamungkas, yaitu panah Gua Wijaya, membidik perutnya Prabu Rahwana. Keluar cahaya dari pusaka yang bernama Gua Wijaya. Sayang domang para takdir boten kena disingkir, kadar boten kena disinglar, papasten amu tumiba. Yang terjadi Prabu Rahwana tertusuk perutnya, hilanglah kesaktiannya, maka Rahwana aja pada waktu itu. Hidup Rama, hidup Sri Rama, hidup. Nah, gitu Jess ceritanya. Oh iya. Rame nggak? Rame nggak? Rame. Wah, rame dong. Ramayana itu wah kisah
paling rame Jess. Setelah Ramayana nanti ada Mahabharata ya. Nah akhirnya Rama dan Sinta hidup bahagia selama bertahun-tahun. Dan mereka pulang ke negerinya, negeri Ayodhya. Ya, nanti sama Ajes, kalau Ajes ngawayang ceritain ya. Oke para hadirin. Sekian cerita Ramayana versi singkatnya ya. Nanti Mang Cepet juga akan bikin Ramayana versi panjangnya. Jangan lupa tetap nonton di Putu Giri Harja 2 channel. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan lonceng notifikasinya harap dipukul biar ada pemberitahuan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.